Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, Saudara-saudari silakan menghubungi Majelis Jemaat melalui Penatua Jimis Tumorang. Perjamuan Kudus diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada hari ini Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan sakramen Perjamuan Kudus. Kami mengundang segenap anggota jemaat dan simpatisan turut serta dalam Perjamuan Kudus tersebut. Biston Pagi. Biston Pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 waktu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di gereja dipimpin Penatua Yuliati, anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 waktu pukul 19 waktu atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Pangikunten Sinulingga. Tempat di gereja dipimpin Penatua Yosafat Prasandahan Aryo. Liturgosnya Ibu Mariawati. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian emeritasi pendeta. Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari akan menyelenggarakan kebaktian emeritasi pendeta atas diri Pendeta Sep David Jonas yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore sampai dengan selesai. Tempat di GKI Gunung Sahari, Jalan Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran GSM pada persiapan tersebut. Berita kelahiran. Berkat kemurahannya, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra anak kedua pada keluarga Bapak Mario dan Ibu Ira pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 dan diberi nama Clayton Eltanli. Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran tersebut. Persembahan umat. Posisi keuangan dari tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 bisa dibaca di itu dengan totalnya 4.406.000. Sekian warta jemaat hari ini. Saudara-saudari, hari ini kita akan memperingati peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Baptisan itu menjadi tanda cinta kasih dan solidaritas Allah pada manusia berdosa. Baptisan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi orang berdosa untuk menerima rahmat, pengampunan, dan keselamatan. Mari kita masuki ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 65 bait 1 dan 3. Besar kasih Allah. Dalam putranya
Saudara-saudara, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan merendahkan diri dan menerima baptisan, Tuhan Yesus mengajarkan kita arti hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kita memuji Tuhan dari NKB 73 bait 1 dan 3, kasih Tuhanku lembut. Saat ini kita mengaku dosa kita secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi.
Ya Allah, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Yesus Tuhan, aku
Mari saudara kita satu dalam doa. Kami bersyukur atas cinta kasih yang teguh yang memampukan kami merayakan Natal dan menjalani tahun yang baru di 2024 ini Tuhan. Dan tentunya firman Tuhanlah dasar kehidupan kami sepanjang tahun bahkan sepanjang hari. Maka Tuhan bimbinglah dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian dan sukacita dalam pelayanan firman ini. Bersabdalah kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihatnya bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 29 secara berbalasan. Sujud kepada Tuhan, berhiaskan
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 dimulai ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagi kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Selamat pagi saudara yang terkasih. Dan karena saya baru bertemu hari ini, selamat Natal buat kita semua. Selamat menjalani tahun yang baru juga ya. Semoga di tahun yang baru selalu menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Dan dimurahkan rezekinya ya. Doa-doanya yang belum terkabulkan dikabulkan, tapi sesuai kehendak Tuhan ya, jangan maksa. Nah, perayaan masa raya Natal kita ini sudah selesai tepatnya kemarin ya, yaitu diakhiri setiap tanggal 6 Januari sebenarnya ada perayaan yang disebut Epifani. Sehingga
tuntaslah sudah perayaannya dan saudara akan melihat kembali tata warna hijau dan seterusnya. Nanti gak lama lagi kita akan masuk masa raya Paskah ya. Dan hari ini peristiwa gerejawinya juga spesial karena kita merayakan Minggu Baptisan Yesus. Pertemuan terakhir kita ngebahas soal baptisan ya. Saya gak akan mengulang lagi, tapi mudah-mudahan saudara masih ingat mengapa kita dibaptis percik, berapa kali dan sebagainya. Nah, setepatnya hari ini kita merayakan Yesus yang dibaptis ya. Berikutnya, bicara soal baptisan itu bicara soal sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan meterai keselamatan dari Allah. Nanti kita akan melakukan sakramen. Ini tanda dan meterai. Ya, yang lalu sudah saya jelaskan. Apa itu berikutnya? Jadi kalau bicara sakramen, pelakunya bukan pendeta Yosafat, bukan. Bukan majelis jemaat, bukan. Pelakunya adalah Allah sendiri. Tidak kelihatan, makanya butuh tanda yang kelihatan. Apa itu? Tergantung. Nanti perjamuan kudus tandanya adalah roti dan anggur. Saudara yang dibaptis anak dan baptis dewasa tandanya air. Jadi sakramen artinya simple kok. Saudara nggak butuh penjelasan yang ribet. Pelaku keselamatan Allah enggak kelihatan, butuh tanda yang kelihatan. Ini dia. Termasuk baptisan. Ya. Nah, di kita ada berapa berikutnya? Saya mengulang sedikit saja. Di GKI ada 3 baptisan. Berikutnya, ada baptisan anak ketika Bapak Ibu menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Usia berapa terserah. Di beberapa gereja istilahnya penyerahan anak, tapi di GKI menyebut dengan tegas baptisan kudus anak. Nah, oleh karena itu kan anak belum bisa ngaku nih bahwa juru selamatnya Tuhan. Orang tuanya Bapak Ibu nih yang menjadi si pengaku iman atas anak itu. Nanti gede Bapak Ibu harus mendorong anak-anak itu untuk mengaku sendiri. Itulah yang disebut sidi. Jadi gak lagi bergantung sama orang tuanya, udah gede, bahasanya begitu ya. Atau kalau Bapak Ibu waktu anak-anak kelupaan nih, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja, ya ampun saya belum baptis, waktu itu mau ikut gak jadi terus. Jadinya belum pernah dibaptis. Atau memang Bapak Ibu pindah dari agama lain, itulah baptis dewasa. Sama esensinya ya. Mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan menerima tanda. Apa itu? Air. Nah, itu juga yang terjadi saudara-saudara oleh Yesus. Cuma kalau kita tadi bahas soal selamat, pelakunya adalah Allah, tandanya adalah sakramen. Lalu kita harusnya nanya dong kalau waktu baca ini Bapak Ibu, emang Yesus butuh keselamatan kan gitu ya? Atau lebih gampangnya emang Yesus berdosa sehingga dia butuh banget dibaptis. Nah, itu yang akan direnungkan hari ini. Berikutnya, peristiwa baptisan Yesus urutannya kalau saudara perhatikan sangat singkat ya, yaitu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan. Waktu itu saya jelasin nggak soal apakah diselam, dipercik, pokoknya terjadi di Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini seolah-olah ya Yohanes Pembaptis punya kuasa yang lebih besar, tapi tunggu dulu ya. Setelah Yesus dibaptis, berikutnya muncullah burung merpati yang menyimbolkan apa? Roh Kudus.
Nggak selesai cuman itu doang, berikutnya muncullah suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau saudara perhatikan, inilah yang disebut Allah Tritunggal. Rumusan paling jelas dari Allah Trinitas atau Tritunggal ya terjadi pada baptisan. Makanya Bapak Ibu kalau masih ingat nggak waktu ngebaptis, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak membaptis dalam nama Yesus saja, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu baptisan dan itu terjadi setepatnya ketika Yesus dibaptis. Nah ini juga yang menjawab tadi, Yesus emang berdosa butuh dibaptis. Berikutnya, oleh karena itu Bapak Ibu kalau bicara baptisan Yesus, apakah Yesus perlu dibaptis dan apakah karena Yesus itu berdosa lalu dibaptis? Beda sama kita. Kita yang pengen misalnya ya, kita dibaptis karena memang ada keinginan untuk mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Bukan. Dari peristiwa baptisan ada hal yang penting. Yang pertama yang mau dikatakan oleh peristiwa baptisan Yesus. Suaranya bilang gini, engkaulah anakku yang kukasihi. Yang ngomong siapa? Sang Bapa. Jadi Yesus belum ngapa-ngapain nih, ya. Minggu-minggu lalu ceritanya masih soal Natal Bethlehem. Dan memang kita nggak punya cerita Yesus ketika usia remaja dan pemuda. Tapi tiba-tiba kemudian ada peristiwa baptisan Yesus. Dan setelah itu mulailah pelayanannya. Dan menarik yang diungkapkan oleh Markus agak beda sedikit. Engkaulah. Ya, di Injil lain dikatakan inilah anakku. Engkaulah anakku. Ini sama kayak mengatakan Jenny, engkaulah anakku. Christine, engkaulah anakku. Tidak ada lagi jarak. Artinya apa? Berikutnya, baptisan itu mau ngomong begini, antara Bapak Ibu saya dengan Allah yang kita sembah, ketika kita dibaptis udah gak ada lagi jarak sebenarnya. Jadi baptis itu bukan soal Bapak Ibu mau kawin lalu lupa dan harus dibaptis, bukan. Bapak Ibu bingung mau masuk gereja mana, minta diri dibaptis. Bukan itu yang terutama sebenarnya. Baptisan itu adalah Allah itu sedang mengikatkan diri dengan kita. Engkau anakku Jenny, engkau anakku Christine, engkau anakku, semua orang yang dibaptis itu mau mengatakan engkau bukan lagi orang lain atau orang asing. Engkau semua anakku. Sang Bapa bilang begitu. Jadi Bapak Ibu kalau bicara baptisan Yesus itu mau mengatakan Bapak Ibu dengan saya yang sudah dibaptis entah dewasa entah waktu masih kecil, itu mau mengatakan kita itu dekat sama Allah. Jadi jangan pernah lagi bilang Allah kita jauh. Ketika Bapak Ibu menerima baptisan nih, ya dikucurin air, walaupun sedikit saya bilang waktu itu ya, nggak perlu diselem basa-basa, walaupun sedikit udah menandakan engkau itu anakku. Nah kalau engkau anakku, ya udah nggak usah ngerasa jauh, engkau tuh deket sama aku. Yang pertama. Yang kedua, berikutnya. Peristiwanya terjadi di Sungai Yordan. Ada satu tokoh yaitu Yohanes. Yohanes mau membaptis, tapi dia bilang apa? Membuka sepatunya aja aku nggak layak. Berikutnya, ketemu sama Yesus yang juga mau dibaptis, bukan mau membaptis ya. Yesus mau datang ke Yohanes, mau dibaptis, padahal tidak perlu dibaptis. Paham ya? Bapak Ibu datang ke gereja, lapor ke majelis jemaat, Pak Bu saya mau membaptiskan anak saya. Atau Pak Bu saya dulu belum pernah dibaptis, saya mau dibaptis.
Kalau Yesus dan Yohanes Pembaptis ceritanya beda. Yohanes mau tapi sebetulnya dia merasa nggak layak. Tapi oke lah, karena memang tugasnya saya. Tapi sebetulnya membuka tali kasutnya aja aku nggak pantas. Yesus dibaptis padahal nggak perlu. Ngapain dia dibaptis? Kita tahu dia adalah sang anak yang diutus oleh sang bapa. Terus ngapain dibaptis? Berikutnya, tetapi akhirnya dibaptis juga Yohanes yang merasa tidak layak membaptis Yesus yang tidak perlu dibaptis. Hal yang terakhir yang mau saya katakan apa dari peristiwa baptisan berikutnya? Baptisan itu Bapak Ibu jadi bukan sekadar naruh air ke atas kepala orang, bukan. Sebetulnya baptisan itu mau mengatakan gini loh, kamu tuh gak ada yang layak. Gak ada yang layak. Ketika saya nunjuk Bapak Ibu, saya juga gak layak. Cuma Allah mau, Allah berkehendak. Kalau Allah mau, orang yang gak layak aja bisa dilayakkan. Tadi Yesus tidak perlu dibaptis, tapi dia mau. Ketemu sama Yohanes Pembaptis, mau tapi ngerasa gak layak. Bukan urusan Yohanes, kamu memang harus membaptis aku. Kalau ada skenarionya, di teks kita nggak ada. Tiba-tiba Yesus datang, memang lagi ada baptisan oleh Yohanes Pembaptis, ya ikut ngantri. Nah Yesus dibaptis, lalu muncullah suara dan burung merpati. Maka Bapak Ibu, kalau ada nih setelah Bapak Ibu terima ya akta atau piagam baptisan anak atau piagam CD, lalu ngomong nih ke Pak Jimmy, saya lebih layak dari Pak Jimmy. Salah. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang lebih layak dari yang lain. Tidak. Karena Yohanes Pembaptis yang gituin kepalanya Yesus aja merasa tidak layak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa lebih layak dari yang lain. Dalam hal apa Pak? Semuanya. Kalau Bapak Ibu jadi anggota gereja ya, hanya karena usia lebih tua lalu lebih layak daripada yang muda, salah. Lebih pengalaman iya, lebih tahu iya, tapi yang kita ketahui belum tentu benar. Nah lalu merasa lebih layak itu enggak. Karena Yohanes Pembaptis aja, nih Yohanes Pembaptis loh, sekaliber Yohanes yang masih saudara sama Yesus ya, dia merasa tidak layak. Datanglah Yesus yang mengatakan, aku memang mau dibaptis dan aku harus dibaptis. Maka Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita semua termasuk saya, hati-hati dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Baptisan kita membuat kita belum tentu lebih layak dari yang lain. Jadi punyalah kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan, aku tidak layak, bahkan membuka sepatumu aja aku gak layak. Pekerjaan paling hina loh. Dulu punya kebiasaan orang Israel kan datang ke rumah memang cuci kaki. Kenapa? Karena memang treknya, perjalanannya kan mereka banyak padang gurun ya. Jadi kotor. Jadi pekerjaan kotor aja aku gak layak. Bayangin. Di tengah kita orang Kristen biasanya merasa lebih layak kan? Ya kan saya lebih duluan dari kamu gitu ya. Saya lebih ngerti dari kamu. Bahaya tuh. Ketika saudara udah mulai merasa begini ya dan mengatakan saya lebih tahu tuh dari kamu. Jadi yang kita ajak ngomong kita merasa lebih rendah, maka saudara mungkin bukan orang Kristen. Karena Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan aku membuka tali kasutnya aja gak layak. Maka Bapak Ibu kalau udah nerima tuh baptisan, coba-cobalah untuk terus merasa rendah hati. Jangan ngerasa tinggi hati. Gak ada di ruangan ini yang karena lebih rajin ke gereja lalu lebih layak, enggak. Dalam hati saudara-saudara semua, Tuhan saya tuh gak layak, tapi saya mau. Begitu. Saya
nggak layak tapi saya mau belajar, gitu. Tuhan saya nggak ngerasa layak tapi saya mau diubah nih, jangan-jangan yang kemarin yang saya tahu salah. Begitu caranya. Berikutnya, maka saudara-saudara, dua hal ini mau saya ingetin. Ketika Bapak Ibu sudah memberi diri dibaptis, Bapak Ibu saudara dengan saya adalah orang terdekatnya Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau sang Bapa ngomong ke sang anak dan sang anak kemudian berhasil melewati perjalanannya sampai mati dan bangkit, maka saudara dan saya percayalah. Tahun ini 2024 nggak ada yang tahu nih. Jangan kan ngomongan presiden yang menang ya. Entar siang kita nasibnya mati atau masih hidup aja kita nggak tahu. Tetapi percayalah, engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi kalaupun 5 menit lagi kita mati, Bapak Ibu siap nggak? Harus siap ya. Kan tadi selama hatiku mengarahkan hati kepada Tuhan, maka kapanpun aku siap. Asalkan hatiku tuh mengarahnya kepada Sang Bapa. Nggak usah terlalu panjang mikirin presiden yang menang entar. Ya kita nggak tahu loh, entar siang ini kita mau ngapain tuh kita nggak tahu. Tuhan, tapi aku percaya Engkau adalah Bapakku. Maka Sang Bapa nggak mungkin ngasih ular beludak kepada anaknya, kan begitu. Dan oleh karena itu Tuhan, aku ini anak tapi kadang-kadang nakal. Maka Tuhan ingetin aku kalau aku udah mulai sombong, ngerasa lebih layak dari yang lain. Itu yang harusnya jadi doa kita tahun ini. Tuhan, aku tuh gak layak sungguh. Tapi kalau Tuhan berkenan tahun ini aku jadi orang yang lebih baik. Jadi gak usah ngomong pasialagan itu sebetulnya orangnya gak benar. Nah ketika kita ngomong begitu sebetulnya kita yang gak benar. Karena kita menuduh orang lain itu gak benar. Kenapa? Belajarlah pada Yohanes Pembaptis. Dia tuh ngerasa gak layak, tiba-tiba kucuk-kucuk Yesus datang. Nah Bapak Ibu kalau sering begini nih ke orang nih, ya sering nunjuk, jangan-jangan yang didatangin Yesus orang yang Bapak Ibu tunjuk. Kenapa? Mungkin kita terlalu sombong nih, terlalu ngerasa layak. Tuhan bilang, kata siapa dia gak layak? Lo yang gak layak. Kalau dibalas sama Tuhan Yesus begitu gimana? Maka saudara-saudara, baptisan Yesus mau mengingatkan, yuk kita rendah hati. Di ruangan ini tidak ada yang layak. Tapi kalau Tuhan berkenan, siapapun, sejelek apapun, sebodoh apapun, setidak tahu apapun, dilayakkan oleh Tuhan yang datang kepada engkau. Selamat merayakan Minggu Baptisan Tuhan. Ingat ya janji baptis kita waktu kita dibaptis, bahwa aku adalah manusia yang mau menjadi baru. Aku mengaku engkaulah juru selamat, dan karena engkaulah juru selamat, Tuhan jadilah sesuai kehendak-Mu, perkenanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang
duduk kembali. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan lagi janji baptis kami untuk terus setia kepada Engkau Sang Juru Selamat, setia sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang berkenan di hadirat-Mu. Maka Tuhan, biarlah di tahun ini kami sungguh semakin layak, Engkau layakan dalam berbagai hal. Mencari pasangan sepadan, menerima keturunan di tengah-tengah kami, memperbaiki relasi di tengah keluarga yang mungkin sedang rusak, saling mendukung teman sepelayanan di gereja, melakukan bisnis, perdagangan, kerja kami dengan sungguh, dengan sehat, dengan jujur, kami mencari untung dengan cara yang halal, dan biarlah semua itu terjadi atas perkenanan Tuhan di tahun ini. Dan biarlah semua itu juga kami selalu ingat, kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan makanya kami mau terus menjadi berkat bagi gereja kami di tempat ini, bagi kehidupan kami, dan bahkan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami terus bersyukur atas perayaan Natal dan Tahun Baru yang dapat berjalan dengan baik. Kiranya membawa sukacita dan semangat kami untuk menjalani perjalanan iman yang masih panjang ini, Tuhan. Kami juga terus berdoa agar proses kependetaan Penatua Yosafat dapat berjalan dengan baik. Sebagai pribadi akan banyak kelebihan, akan banyak juga kekurangan, tetapi biarlah seluruh kami pribadi yang hadir, yang bergumul, yang melayani Tuhan, saling mendukung dalam doa, menegur dalam kasih, dan tentunya biarlah semua proses ini berjalan dengan baik dengan perkenanan Tuhan saja. Kami juga terus berdoa, Tuhan, persiapan kami menjelang masa raya Paskah. Kiranya Tuhan juga yang mampukan dan siapkan panitia agar terus dapat menyiapkan berbagai kegiatan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, layakkanlah kami anak-anak-Mu di dalam perjalanan iman ini, agar kami selalu setia dan memiliki hati yang rendah di hadapan-Mu dan terhadap semua orang yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai firman Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Ada
membawa persembahan kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur buat usaha pekerjaan, kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kami Bapa, memberkati usaha dan pekerjaan kami itu Tuhan. Tuhan, kami juga membawa persembahan ke tangan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan yang berkati persembahan ini supaya boleh dipakai untuk pelayanan di GKI Pamanukan. Berkati tangan-tangan yang memberikannya Bapa, biarlah rahmat Tuhan yang senantiasa memberkati. Dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah ditaburkan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa menyertaimu di tengah ketidakpastian hidup ini. Cinta kasih dan teladan Yesus Kristus membuatmu semakin rendah hati. Dan dengan kuasa Roh Kudus engkau semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dari sekarang sampai selama-lamanya.